Banyak banget brand lokal yang launching kreatin akhir-akhir ini. Terutama kalau kalian tahu waktu PD September, itu sudah ada sekitar 2 atau 3 brand yang melakukan launching produk kreatin mereka secara bersamaan. Nah, di antara semua brand lokal kreatin, mana yang kira-kira harus kita pilih dan ciri-ciri seperti apa yang kira-kira bagus untuk kita pakai? Nah, ini adalah 3 brand kreatin lokal yang kalau 2 ini kan baru launching nih. Makanya tadi aku bilang di intro di awal, kalau 2 produk ini adalah 2 produk yang launching yang sekitaran tanggal-tanggal PD, tanggal 25 sampai 27 September kemarin. Dan itu berbarengan juga kreatin Puro. Jadi Puro ini barusan mengeluarkan 2 jenis kreatin, Creapure dan juga kreatin 200 mesh. Dan itu bersamaan dengan Rea Kreatin dan juga Creaflex launching sebuah kreatin. Kalau buat yang Profus Kreatin ini mungkin launchingnya sudah agak lama, mulai dari 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita bakal bahas kira-kira gimana cara pilih kreatin yang proper. Kalau menurutku ya, ini by opiniku sendiri. Yang pertama adalah carilah kreatin yang unflavor, tanpa rasa. Ingat, yang bikin rasa enak itu antara sweetener, pemanis buatan, atau flavoring, perasa buatan, atau mungkin bahkan menggunakan dextrosa supaya rasanya agak manis. Jadi di dalam sebuah kreatin sendiri itu sebenarnya kan komposisi-komposisi yang cuma bikin rasanya enak, tapi tidak menambah nilai nutrisi di dalamnya dan juga tidak menambah kreatin juga. Fungsi kreatin buat apa kamu tambah seperti itu? Jadi kalau buat aku, supaya kamu hemat kalori dan kamu bisa dapetin kreatin yang murni, silakan carilah kreatin yang unflavor tanpa rasa. Nomor 2, 200 mesh. Ini jenis partikel yang kecil banget buat ukuran kreatin. Jadi buat kamu yang mau cari kreatin, usahain sudah 200 mesh. Kalau di antara 3 ini, setauku yang 200 mesh sudah 3-3-nya. Jadi 3 ini sudah punya kadar 200 mesh. Jadi bumbunya sudah sangat halus, sangat mudah larut. Jadi oke banget buat kamu yang pakai kreatin gumpal-gumpal. Kalau kamu shake nggak pecah-pecah, nah silakan coba pakai 3 kreatin ini karena partikel meshnya sudah 200. Selanjutnya, kira-kira dengan banyaknya brand lokal, aku harus pilih yang mana? Brand lokal apa brand impor? Nah, ini kan pertanyaan banyak orang dan ini sering banget muncul di live TikTokku. Sebenarnya kreatin itu sama-sama aja. Buat kamu yang nggak tahu, eksportir terbesar kreatin di dunia adalah China. Jadi jangan berpikir kalau kreatin kamu pakai yang impor juga itu bukan berarti dari China ya. Kita nggak tahu bahan baku kreatin yang dipakai di kreatin impor ini kreatin dari mana. Juga nggak tahu. Nggak menutup kemungkinan lo pakai kreatin dari China juga. Cuma keunggulan dari sebuah brand itu adalah validasi. Misalnya, kalau kreatin lokal, ini kan cuma bisa kamu temuin ya di lokal-lokal aja. Kamu mau cari di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura pun nggak ada. Beda halnya dengan kreatin yang impor. Katakanlah Muscle-Tech, atau On, atau apalah brand-brand impor yang lain, itu bisa kamu temuin di negara-negara lain. Jadi secara validasi brandnya, itu ya lebih valid lah, karena memang sudah dikonfirmasi oleh banyak negara. Masalah puritasnya, masalah keaslian kreatinnya, itu sudah divalidasi oleh banyak negara, karena sudah diekspor ke banyak negara. Jadi kalau emang misalnya budgetmu emang mepet, ya silahkan kamu pakai kreatin lokal aja nggak masalah. Cuma tetap sama ya prinsipnya ya, carilah coba kreatin yang unflavor lah, jadi minim filler. Semoga ya tidak dicampur dengan bahan-bahan yang seperti maltodextrin atau dextrosa yang bikin tidak menjadi murni kreatinnya. Impor selama ini agak jarang ya terkena isu-isu fake label. Jadi menurutku kalau buat impor, kamu silakan pilih-pilih brand yang memang sudah terkenal aja, nggak masalah. Silakan bisa pilih antara On, atau Protein Box, Muscle-Tech, atau banyak lah pilihan kreatin impor banyak itu. Silakan kamu pilih salah satu aja yang menurutmu kamu serak secara brand dan juga harganya juga cocok di kantongmu. Jangan juga maksain budgetmu buat ke level kreatin yang mahal banget, karena menurutku bedanya nggak jauh lah. Kalau buat antara kreatin impor satu dengan yang lain itu sama-sama aja. Kreatinmu gumpal, nah ini juga banyak pertanyaan. Kok kalau kreatin gumpal ini masih boleh dipakai apa enggak? Oke, jadi kreatin ini mempunyai sifat namanya hygroscopic. Itu dia menarik udara sekitar. Jadi memang mau kamu tutup rapat kayak apa, lama-lama kreatin itu bakal gumpal. Yang buat kamu yang sudah biasa pakai kreatin, pasti kamu sudah mengalami hal ini. Terutama buat kamu yang ambil kreatin yang kemasannya banyak, yang 500 gram, 1 kilo langsung, itu kamu pasti sudah mengalami lah, pastilah. Kalau kreatinmu tuh lama-lama bakal gumpal, mau gimana pun kamu rawat, mau gimana pun kamu tutup rapat, mau gimana pun kamu simpen di suhu ruangan, itu lama-lama tetap bakal gumpal. Sama kayak pre-workout lah, tetap India itu pasti gumpal. Cuma nggak masalah juga, tetap bisa aman kamu konsumsi selama gumpalnya itu masih gumpal kering. Gumpal kering itu maksudnya kayak gimana sih? Gumpal kering itu artinya dia gumpalnya itu cuma menggumpal kering, bukan sampai jadi basah ataupun sampai berubah warna ataupun berubah rasa. Kalau kreatin gumpal itu sangat-sangat wajar ya. Cuma kalau sudah mengalami perubahan rasa, perubahan warna pada kreatin, nah itu better kamu ya pakai baru aja.
Kalau buat kreatin yang gumpal biasa, cuma tinggal kamu pecahin aja, kamu tinggal tuang ke dalam whey proteinmu atau kemas gainermu atau minuman yang biasa kamu pakai buat nyampur kreatin, nggak masalah selama gumpalnya gumpal kering. Sekian aja penjelasan dari aku, semoga bisa membantu kalian memilih mana kreatin yang oke buat kalian. Kalau so far 3 ini, kalau buat kreatin lokal ini aku sudah approve lah, recommended lah, karena memang sudah unflavor, 200 ml dan juga brandnya juga oke gitu loh. Dan buat kamu yang mau beli 3 kreatin ini, bisa langsung ada ke tokoku buat kamu yang di Jogja dan sekitarnya. Dan buat kamu yang di luar kota, tenang aja, tetap bisa check out. Nanti bakal taruh link di deskripsi ini, Shopee-ku sama Tokopedia-ku. Dan di Shopee kalian bisa aktifin fitur tawar. Aku sudah jelasin di 2 atau 3 video sebelum ini. Jadi kalian bisa aktifin fitur tawar supaya dapat harga semurah mungkin di TikTok Shop dulu, kalau kalian emang biasa check out dari TikTok Shop. Oke, sekian aja video dari aku. Sampai jumpa di next review lagi. Dadah!